Hey guys, apa kabar? Welcome back di channel gua. Hari ini kita bakal ngobrolin profesi yang pastinya bikin gamer pada ngiler. Ya, game designer. Gua bakal bahas apa aja yang mereka kerjain, gimana cara jadi game designer, gajinya berapa, sampai plus minusnya bakal gua bahas. Dan gak cuma itu, gua juga udah wawancara temen gua yang sama-sama belajar dan lumayan ngerti soal dunia ini. So, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, apa sih game designer itu? Jadi, game designer adalah orang di balik konsep dan desain dari sebuah game. Mereka yang mikirin gimana ceritanya, mekanik permainannya, bahkan elemen-elemen kecil kayak interface dan kontrol, semua mereka yang atur. Intinya, mereka tuh yang bikin game bisa jadi lebih seru dan bikin kita betah main berjam-jam. Kalau lo udah main game berjam-jam, fix lo udah betah sih. Bayangin aja, tanpa mereka, game bakal cuma jadi sekumpulan grafik tanpa arah. Apa aja sih tugas mereka? Selain bikin konsep awal, mereka juga bikin prototype game dan ngetes gameplaynya. Mereka harus pastiin gamenya ini enak dimainkan, gak terlalu gampang atau susah, dan gak bikin player frustasi. Game designer juga kerja bareng tim lain kayak programmer, artis, dan sound engineer buat ngejalanin ide-ide mereka. Oh iya, mereka juga sering nerima feedback dari player dan revisi game biar makin bagus. Knowing the audience. Hal paling penting lainnya dalam game design adalah mengetahui audiens kita. Game yang dibuat untuk anak-anak jelas berbeda dengan game yang ditujukan untuk gamer hardcore. Sebagai game designer, kita harus paham target pemain kita biar game yang kita buat sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, game edukasi untuk anak-anak, ya lebih fokus pada desain yang sederhana dan menyenangkan. Sedangkan game buat gamer dewasa biasanya lebih kompleks dan penuh tantangan. Oke, sekarang kita bahas soal dua konsep yang sering bingung antara game designer. Yap, sistem design dan level design. Sistem design itu fokus ke aturan-aturan dalam game, kayak gimana karakter bisa bergerak, senjata apa yang bisa dipakai, atau gimana musuh berinteraksi. Sedangkan level design lebih ke pembuatan area atau lingkungan tempat pemain berinteraksi, seperti mendesain tantangan, rintangan, atau puzzle-puzzle dalam game. Keduanya saling terkait, tapi punya fokus yang berbeda. Selain itu, komunikasi dalam tim game design itu krusial banget. Lo bisa punya ide terbaik, tapi kalau nggak bisa jelasin dengan jelas ke tim lain, ide itu nggak bakal terwujud dengan baik. Game designer harus bisa kerja bareng programmer, artis, sound designer, dan bahkan marketing biar game yang dibuat jadi sesuai dengan visi awal dan bisa dinikmati oleh pemain. Nah, yang nggak kalah penting nih, ya, testing. Seorang game designer juga harus terlibat dalam testing game. Testing itu bukan cuma buat nyari bug, tapi juga buat pastiin gameplaynya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang saat testing, kita akan dapat feedback dan yang bikin kita harus revisi banyak hal. Testing juga penting untuk mengetahui apakah game itu seru atau malah membosankan buat pemain. Jadi, testing itu kayak nerapin puzzle game biar hasil akhirnya sempurna. Kalau soal latar belakang pendidikan, kalau lo mau jadi game designer, kuliah di jurusan desain game, ilmu komputer, atau seni rupa bisa jadi pilihan lo. Tapi sebenarnya nggak cuma dari situ aja. Asal lo punya skill yang sesuai kayak storytelling, desain grafis, atau modding, peluangnya terbuka kok. Dan yang paling penting, lo harus kreatif dan ngerti banget dunia gaming. Percuma punya skill kalau lo nggak punya passion di dunia ini. Nah, ngomongin duit nih, gajinya lumayan loh. Untuk game designer di Indonesia, gaji fresh graduate bisa mulai dari 5 sampai 10 juta per bulan. Kalau udah pengalaman, gajinya bisa lebih gede, bahkan nyampe 20 juta ke atas nih.
Kalau lo kerja di studio game internasional, gajinya bisa jauh lebih besar lagi. Gimana? Makin tertarik bukan? Nah, selain itu, game designer ini pasti punya plus dan minusnya. Tapi jangan cuma lihat plusnya aja. Jadi game designer itu juga punya tantangan loh. Plusnya, lo bisa kerja di industri kreatif yang seru banget. Hasil karya lo bisa dinikmati jutaan orang dan lo terus belajar hal baru. Tapi minusnya, tekanan kerja tinggi banget. Apalagi kalau deadline nggak mepet, revisi juga kadang nggak ada habisnya kalau gamenya belum sesuai ekspektasi. Jadi setiap semua pekerjaan pasti ada plus dan minusnya. Sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Gue udah ngobrol sama dua teman gue yang lumayan ngerti dan saling belajar tentang game designer. Yuk langsung aja. Halo Glenn. Halo Glenn. Gue mau nanya nih. Pertama-tama, menurut kalian apa sih tantangan terbesar jadi game designer itu? Menurut gue, tantangannya adalah menutupi visi dari game dengan kebutuhan player. Lo harus pikirin gimana gameplaynya bisa enak dan bikin orang betah. Kadang ide kita nggak langsung nyambung sama ekspektasi pemain. Ya, gue setuju sama Kevin. Selain itu, kadang kita harus paham soal teknis. Misalnya ngatur level game biar gak terlalu mudah atau terlalu susah. Kalau kesulitan di level desain nggak pas, bisa pemain cepat frustasi. Wah, seru banget ya. Nah, untuk skill yang penting buat jadi game designer, menurut kalian apa nih? Yang pasti kreativitas lo harus bisa bikin konsep baru yang fresh, tetapi tetap variabel. Variabel. Ini kata gue. Selain itu, skill komunikasi juga penting, karena lo bakal sering diskusi dan kerja bareng tim. Benar banget, komunikasi itu kunci. Selain itu, kalau lo ngerti sedikit coding, itu bisa membantu banget buat kolaborasi sama programmer. Jadi lo bisa ngerti gimana cara ngejalanin ide-ide lo. Oke. Terakhir nih. Kalau soal pekerjaan sehari-hari, gimana sih rasanya yang orang-orang sana tuh jadi game designer? Seru sih, tapi kadang bisa stres juga. Karena proyek game nggak selalu berjalan sesuai rencana. Ada revisi terus-menerus, tester atau player, terutama kalau feedback dari tester atau player nggak sesuai harapan. Ya, kerjanya memang nggak pernah boring. Lo bisa belajar banyak hal baru. Tapi ya itu kadang ada tekanan juga, apalagi kalau udah dekat deadline. Tapi kalau game yang lo buat jadi sukses, rasanya kuat banget. Oke. Terima kasih ya, gue udah nanya-nanya sharing-sharing soal ini. Nah, jadi itu guys, dua orang ini yang lumayan ngerti dengan game designer. Oke, thank you ya. Ya, apa nama channelnya? Nah, jadi itu pembahasan tentang profesi game designer. Gue harap ini bisa nambah wawasan kalian, apalagi buat yang bercita-cita kerja di industri game seperti saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan atau ide konten lainnya, tinggal komen di bawah ya guys. See you guys, next video.